Tuhan itu Roh Kudus, Bapa, Roh Kudus, Putra, dan Bunda Maria. Kau bukan Tritunggal. Kau bukan Tritunggal, Margaret. Bukan. Bukan, dia Jesus only dari tadi. Tapi aku tadi kata Kang Kian Santang tadi ngomong kau Anes kah Jesus only? Enggak, bantah dia Ustaz Alif. Intinya saya Kristen sejati, saudaraku. Bidat ini Bang Iwan, yakin aku. Kok bidat pula? Yesus only enggak mau ngaku. Dibilang Trinitas juga enggak mau. Intinya Bapakku itu siapa? Bapakku itu siapa? Ayo. Bapakku Yesus Hamasiah. Bapakku Yesus Hamasiah. Udah? Kapan Yesus dipanggil Bapa? Bang Ram, suka. Sejak lahir. Mana pernah dia dipanggil Bapa? Guru, Rabi. Itu baru dipanggil dia, Guru, Rabi. Itu dipanggil dia di sini. Bapak nggak pernah dipanggil. Kecuali anak-anaknya. Kenapa? Karena dirahasiakan manusia. Ya mulai rahasia adalah. Baru kali ini aku Yesus nggak pernah dipanggil Bapa. Dipanggil Adonai pun nggak pernah dia. Kau nyamar ini Bang Iwan. Bang Iwan, coba respon dulu kau Bang Iwan. Nyamar ini Ustaz Alif, nggak seru kayak gini. Nggak jujur. Artinya begini, saya sudah jujur. Saya sudah bertemu Yesus Hamasiah 1 bulan yang lalu. Iya, saya tuh cuman tadi minta tahu aja gitu dari pandangan orang Kristen. Emang ada berapa Tuhannya orang Katolik itu kok dibilang banyak gitu aja. Jadi saya pengen tahu maksudnya gitu. Nanti saya bantu hitung deh berapa jumlahnya coba. Siapa satu Tuhannya satu? Sebenarnya Tuhan itu satu kan, cuman kawan-kawan Katolik yang belum paham kan ada tuh yang belum dekat sama Tuhan. Dia menganggap Bapa itu Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda-beda. Tidak, bukan begitu, saudaraku. Oh, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu beda pribadi, itu salah maksudnya? Salah. Maksudnya gimana yang benar? Yang benar itu semuanya Bapa. Roh Kudus Bapa. Iya, Bapa. Yesus Bapa. Iya, cuman satu itu Bapa. Bapa. Iya, semuanya Bapa. Tidak ada 3 Bapa. Sebentar diulang dulu. Roh Kudus Bapa. Iya, Bapa kita. Anak Bapa. Iya, Bapa kita itu. Bapa. Intinya satu Bapa, cuman ada satu Bapa. Satu Bapa yang dinamai Yesus. Iya. Oh. Yesus Hamasiah. Terus dari mana rumusnya orang-orang membeda-bedakan itu? Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak bukan anak bukan Bapak gitu. Saling bukan-bukanan. Itu rumus dari mana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Enggak, rumus seperti itu emang rumus dari mana? Pingin tahu. Enggak punya rumus itu. Iya, yang tadi kau jelaskan itu loh, yang tadi kau bilang mereka mengatakan emang itu yang merumusinnya siapa? Nggak ada. Berarti kau nggak ada dapat referensi dari manapun, cuman asumsimu. Bukan asumsi. Yang ditanya Ustaz Alif itu kau dapat data referensi dari mana gitu loh? Kau baca di mana? Ataupun engkau mendengarkan dari siapa gitu? Yesus Hamasiah betul-betul muncul di hadapan saya. Saingan Nabi lu kan Ustaz Alif. Oh, coba di lehernya ada enggak merah. Waktu muncul selfie nggak? Foto bareng gitu. Kan banyak Waktu tuh muncul. orang-orang saudara saya yang Islam kan banyak tuh kan. Dia juga datang menghampirinya. Iya. Sekarang kan zamannya smartphone, masa nggak dipoto gitu? Kan diabadikan, seru loh, dipajang fotonya. Mantap dunia. Nggak bisa. Ada nggak fotonya? Besar. Kayak mana wajahnya? Coba tanya Ustaz. Nggak muat. Seperti yang di foto itu, yang ada banyak itu loh fotonya itu yang kayak mana? Ada sekitar ribuan itu. Yang itu ada gambar hati di apanya, di dadanya.
Lalu dia memakai selendang merah. Jubahnya panjang, besar. Terus kawan-kawanku yang Islam ikut menghampirinya rame-rame kami, rame-rame. Iya, rame-rame kami. Cuman Bapak Yesus Hamasi itu tidak ada berkata apa-apa dia, cuman memandang kami dia. Di atas langit, tapi besar di hadapan kami. Berarti selama ini yang digambar-gambarkan orang itu bohong. Benar. Cuman yang menurutmu yang benar. Iya benar, sumpah. Berarti yang kau lihat itu yang benar. Rambutnya sebahu rambutnya. Matanya benar. biru. Sumpah benar. Kalau kamu husuk berdoalah kamu, betul-betul nanti kamu bermimpi. Berarti selama ini yang digambar-gambarkan orang-orang itu nyata, banyak fotonya. Iya nyata sumpah. Enggak, kan ada banyak itu maksudku Margaret. Ada sekitar berapa banyak kali itu. Tapi kenapa di hadapan kami itu cuma satu dalam mimpi. Terus yang kami melihatnya kan rame-rame. Teman-teman orang Islam juga melihatnya. Semakin iya, kami maksudku begini, bolehlah mau teman-temanmu dari manapun. Sekarang pertanyaanku, apakah yang gambar-gambar yang ada di Google bersebar-sebar itu salah atau kebohongan atau hoax? Benar, memang seperti itulah wujudnya. Kan banyak tuh model-modelnya. Ada yang kulit hitam, ada yang Cina. Enggak, ini putih semua, putih. Putih semua. Iya, putih, seperti awan. Kayak ini. Enggak. Enggak. Awan, seperti awan putih. Awan. Iya putih. Enggak gitu. Berarti ini hoax. Rambutnya agak panjang, seketiak. Berarti itu hoax. Itu hoax. Yang mana? Yang ditunjuk-tunjukkan Kian Santang tadi. Hampir mendekati. Coba. Tapi ini merah kali selendangnya. Ini? Yang saya lihat itu seperti awan, putih. Tapi rambutnya enggak keritingnya, lurus. Oh, lurus. Memang nyata loh, saudara-saudara. Nah, ini mungkin. Bukan. Itu selendang merah. Tapi enggak ada megang-megang ponsel gitu. Ada nggak Akang Kian Santang jangan megang ponsel, yang megang ikan goreng boleh lah sedikit. Enggak gitu. Sepertinya penampakan Yesus Hamasi itu memberkati kami gitu. Nah, ini versinya reggae nih. Jamaika. Enggak gitu. Tangannya gini melebar, tangannya melebar. Karena kemarin kutanya sama Nabi Luga, nabinya orang Kristen. Iya. Yang difoto itu bohong semua, gimana? Benar itu hampir menyerupai. Cuman itu kan diedit sama. Enggak, yang di foto-foto itu bohong semua, katanya gimana? Itu. Yang di foto-foto itu di Google itu semua bohong semua, yang ada di rumah-rumah orang, digantung-gantung semua itu bohong. Hampir serupa. Cuma kayak ini udah berlebihan si Santang ini. Masa dibikin sambil minum nengok HP gitu? Ini bukan Kang Kian Santang yang buat. Ini dari internal kalian sendiri. Macam mana? Nggak mau kami memfitnah. Nggak kayak gitu. Dia berdiri di hadapan kami kan. Di atas awan-awan itu putih, semua putih. Seperti awan. Iya. Cuman ada selendang di bahunya. Ini tapi selendangnya nggak seperti itu. Pokoknya selendangnya itu merah kali, merah darah. Selendangnya itu. Pernah live nggak dia? Pernah live? Nggak ada, cuman karena yang waktu selendang merah gitu pernah live pargoy dia. Bukan yang kayak gitu. Serius? Bukan. Ada juga yang lagi selfie ini. Nggak yang kayak gitu. Oh salah. Nggak. Yang mana ini Margaret? Ustaz Alip, masuk dulu Ustaz Alip coba. Jangan-jangan yang pernah dilihat Ustaz Alip itu juga mungkin. Dalam mimpi? Dia pernah berjumpa dalam mimpi nggak? Main catur lagi. Kalau jumpa berdua. Langsung kita nggak bisa memang. Iya dalam mimpi Ustaz Alip main catur. Pakai peci pula itu Ini enggak? Yang nggak pakai peci, Seperti itulah. Enggak, Margaret.
Waktu mimpi ketemu Yesus, Iya. Yesusnya ganteng nggak? Biasa aja, tapi sudah seperti tua. Tapi rambutnya itu seperti awan. Rambutnya Kisaran seperti umur awan. berapa? Kisaran umur berapa tuanya? 70-an. Dia aja mati umur 33. Tapi nggak jelek, nggak apa gitu. Udah jadi Pokoknya kakek seperti awan ternyata lah, ya. Seperti awan. Udah kayak dia aja mati umur 33 loh. Nanti kalian bakalan mimpi suatu saat, sumpah. Aku udah mimpi, sumpah. Aku sejak di Kan Kian lintas agama Santang ini sudah pernah bermimpi. Iya. Aku sudah pernah bermimpi. Ustaz Serius? Alif sudah pernah bermimpi. Ustaz Alif diajak main catur. Aku diajak main futsal. Kang Kian Santang? Serius, sudah pernah kami bermimpi. Pokoknya nanti kalian akan bermimpi sebetulnya. Sebetulnya. Lanjut Ustaz Alif. 70 tahun Iya. katanya. Padahal mati dia 33 tahun. Umur kalian udah berapa? Umur kalian? Aku aja umurku 39. 39, saya 38. Iya. Mbak Margaret, terus dengan Yesus umuran 70, kamu naksir nggak? Pokoknya seperti awan, wajahnya seperti awan, putih semua, putih. Masih menawan nggak dia? Nggak bisa kita pastikan bagaimana usianya, nggak bisa, susah. Iya. Tadi kan Anda prediksinya kan usia 70. Tapi untuk selevel Yesus, usia 70 itu masih menawan nggak? Cerah pokoknya, cerah wajahnya. Iya. Wajahnya Ganteng cerah. ya, masih ganteng ya. Masih ganteng ya. Iya. Kira-kira kalau dilamar Yesus mau nggak? Itu lain cerita. Ini kan Ya benar-benar. makanya saya nanya. Hmm. Makanya saya nanya. Gimana aku bilang Kalau ya? Nggak bisa kita gambarkan dia itu seganteng apa, nggak bisa. Iya, makanya saya nggak paksakan. Karena Tapi kan rupanya itu seperti awan, putih Iya, kali, iya. putih. Iya, nggak kayak gini masalah. nggak? Cuman apa namanya kalau dilamar oleh Yesus gitu, mau nggak? Minat nggak? Buat apaan? Dia kan Tuhan kami. Buat apaan dilamar? Ya apalagi jadi bini Tuhan. Kapan lagi coba? Nggak gitu. Kamu berdosa nanti. Gimana? Kamu berdosa. Nggak boleh. Kamu berdosa. Pernah ada loh yang cerita. Jangan Dia berbuat itu dosa. mimpinya itu benar-benar sama Yesus gitu. Dia ini sama Yesus intim banget gitu. Kan lumayan loh. Emang kamu nggak pernah mimpi gitu digauli Tuhan gitu? Emang nggak mau? Mimpi yang saya lihat ini kami sama-sama dengan orang-orang Islam semua sedunia Ya menghampiri makanya saya Yesus. nanya, dia kan cowok ganteng. Makanya saya nanya gitu. Tapi Kira-kira apa? nih. Gini ya. Yesus itu penampakan dalam mimpi itu nggak tahu kita dia apa laki-laki apa perempuan nggak apa gitu loh, pokoknya putih semua, pakaiannya putih. Ini tangannya ini tertutupi apa loh, tertutupi jubah, tangannya itu putih semua, jadi kita nggak bisa mengetahuinya. Jadi nggak jelas ya? Jelas-jelas di hadapan kami semua, di hadapan kami sangat besar lah, tapi nggak memijak bumi, nggak memijak tanah, di langit gitu, di langit terpampang kayak gitu, besar kali gitu. Iya, makanya saya tadi nanya. Cuman rambutnya Tapi putih kali, putih semua, rambutnya semua serba putih tertutupi. Ya, yang dilihat itu gambarannya itu dia cowok ganteng atau Nggak bisa kita gimana katakan ya? cowok, soalnya panjang juga rambutnya, panjang juga. Rambutnya. hilang kecowokannya hilang. Mungkin Maksudnya dia mungkin. Rambutnya Ustaz Alif, itu coba menutupi gedein, badan. Rambutnya Akang, menutupi Akang. badan. Coba mungkin ini kah? Mungkin begini Enggak, kah? itu apa? Itu masih nampak kelihatan manusia kan? Ini enggak Ya tapi kayak gini kan? Enggak Ini ada dia hitam-hitam lagi. Enggak ada Ini di warna Smackdown kulit dia. kayak gini. Ini kan masih ada warna kulitnya kan, masih rambutnya hitam kan. Ini enggak, semua serba putih seperti awan. Enggak seperti Ini itu. banyak.
Ini kan masih nampak rambut hitam kan? Ini enggak, putih semua, putih semua seperti awan. Enggak ada kumis-kumis, enggak ada kumis-kumis. Enggak ada kumis jenggot. Jenggot kumis enggak ada kumis jenggot itu enggak ada. Mulus. Kalian kan ini sering membahas lintas agama kan? Nanti kalian kalau kalian memang sudah sadar siapa itu Coba Tuhan, saya kalian mau tanya bakalan ke mimpi, Iwan. sumpah. Kalau kalian sadar nanti, ini kan kalian sering membahas-bahas Bentar, lintas Margaret, agama ini bentar. kan, debat-debat agama ini kan. Margaret. Nanti kalian kalau memang udah dekat kalian Suara sama saya Yesus kedengaran sih? Hamasiah, kalian mimpi. Margaret, lu dengar gua gak? Dengar. Kalau gua ngomong lu diem. Kocek mulu. Oke bos. Iwan. Ya, halo. pingsan ya? Halo, selamat malam. Ya malam. Lu pernah ketemu Yesus nggak? Kenapa? Lu pernah ketemu Yesus nggak? Belum lah. Nah, kalah sama si Margaret. Margaret udah itu. Iya, karena terakhir ini kan aku gini kan. Tuhan itu kan satu. Jadi tiba-tiba lah jam-jam 5 subuh lah kan. Aku mimpi, kami semua mau kawan ke orang Islam. Loh Bapak itu kan orang Islam, kenapa dia menghampiri Tuhan Yesus Hamasiah yang di hadapanku? Berbondong-bondong kami semuanya menghampiri. Kan di depan kami besar kali. Tangannya ini nggak nampak, tertutupi sama semua bajunya yang putih itu, seperti awan, putih semua, salju tahu, pernah kalian tengok salju? Seperti itulah, putih semua, nggak kayak si Santang ini ada kumis-kumisnya hitam-hitam, rambutnya hitam-hitam, nggak gitu. Santang, apabila kamu sudah mengenal Tuhan itu satu, kamu akan dinampakkan. Itu yang sama di ini, Kang sama di Daniel 9 nomor 7 itu. Iya, yang dia rambutnya putih meta, iya kan? Saya bacain ya, betul. Seperti bulu domba gitu, duduk di kursi roda itulah. Itu gambarannya seperti itu, Margaret. Kan udah lanjut usia itu. Ini enggak ada Nih, duduk di kursi Margaret. roda. Enggak ada duduk di kursi roda. Tapi betul kok itu duduk di kursi roda karena usianya 77 tahun kau bilang tadi. Betul itu, Ustaz Alip. Pas itu. Iya benar itu Kang Kian. Cek. Ada suara saya ya? Nah, baru ada suara. Oke. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, ya udah tua bangka. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, ya uban. Kursinya dengan nyala-nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Duduk di kursi roda lumpuh Tuhan, lu udah tua. Tapi yang kami tengok ini berdiri, enggak ada duduk-duduk. Berdiri gitu. Berdiri. Oh, mungkin bisa jadi Ustadz Alip Kang Kian Santang pas ketemu sama Margaret ini dia belum kena stroke. Atau lu? Ya, ini udah kena stroke ini. Udah, yang dicatat itu. Berarti yang tertulis yang udah kena kursi roda ya Margaret. Jadi kan aku terkejut gini kan. Senang kali aku di situ, senang kali bercucuran air mataku. Ternyata Tapi, benar Tuhan Yesus itu lu bilang ada. Ke gua, lu bilang ke gua nggak berdiri tapi lagi nungging. Yang bener yang mana? Berdiri di hadapan kami. Kemarin tegak. lu bilang ke gua lagi nungging. Gak ada bongkok-bongkoknya. Pokoknya kalau kalian memimpikan itu, kalian akan bercucuran air mata kalian. Kalian akan menyaksikannya. Sumpah. Jadi kan aku ingat itu kan, orang yang membuli-buli Tuhan Yesus Hamasiah itu kan, nangislah aku di situ setelah aku bermimpi itu. Kenapa enggak nabi lain yang kumimpikan kan? Kenapa cuman Yesus Hamasiah yang kumimpikan? Ini Mar. Ini kan sekarang udah jam 11:30. Iya. Lu mending cuci kaki, cuci muka ya, pakai pempas tidur, udah turun. Udah Ya, pakai pempas, udah tidur. Biar nanti mimpi lagi ya. Jangan lupa bodreksinya diminum. Ya. Mimpinya subuh-subuh, nggak Ya bisa udah. itu tengah-tengah malam itu nggak bisa. Pas kita Iya, mau pagi. biar nanti mimpi lagi ya. Mudah-mudahan lah, senang kok, senang. Ya, ya udah, lu tidur sekarang ya, biar nanti nggak kesiangan. Iyalah. Oke. Ya, selamat Yuk. malam. Malam. Ya, shalom.
Si Margaret kalau sama gua nurut dia. Tuh si Iwan juga kabur. Kacau Margaret. Ada aja halusinasinya. Iya, parah. Yuk, yang Oten naik lagi, yang Oten, silakan. Yuk, naik lagi yuk, kita diskusi guys. Iwan kenapa turun Iwan? Bang Iwan naik lagi Bang Iwan. Kita naikin satu persatu Oten. Ya, cek show. Bang Kepo, Muslim apa Kristen Kepo? Kepo. Kepo aja. M, Muslim apa Kristen M? M. Mereka ini makin kesini makin ngelantur ya. Sayang kali Margaret ini. Cewek, kalau nggak cewek tadi, habis ku bentakin. Ini saya nggak pakai eho ini. Mau dikecilin gimana? Ini ehonya juga nggak dipakai. Jadi menurut Margaret, foto-foto yang tersebar di rumah-rumah orang yang ada di Google itu hoaks dan salah semua. Udah habis dia nih, dihujat lah nanti dia ini. Itu dia saksi Yehowa. Dan teman-teman usianya 70 tahun. Enggak, benar. Kalau itu benar. Benar. Hah? Kalau Padahal di usia 33 tahun itu meninggal itu. Yesusnya. Masuk Nggak, akal ya? Kalau 70 tahun benar itu. Udah benar dia. Benar ya Kang ya? Jelas. Menurut yang tertulis sih Kang ya? Tapi dia tidak pakai kursi roda Kang. Ah itu dia. Mungkin nggak tamat bacanya. Cek. Jangan-jangan kakek Zeus. Padahal kena pelanggaran. Junta kena pelanggaran guys. Oi host. Ya Mei. Siapa ini? Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi naik sini. Suara saya gede nggak tadi? Ini kok jadi kecil ya suara? Suara sih gede, itu kadang ehonya timbul Kang. Cek. Saya juga, ini enggak nih. Nah. Saya juga tadi nggak tahu waktu disetel tuh ehonya on, padahal nggak dipakai. Iya, padahal ini nggak pakai eho loh saya. Waalaikumsalam. Nggak tahu tadi kadang timbul. Ini saya nggak pakai eho ini, beneran nggak pakai eho ini, asli nggak pakai eho ini. Sekarang aman. Tapi gede, kencang. Iya. Oke. Ya, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Udah, berarti nggak usah pakai eho sekarang mah ya. Mana aman up, nggak ada minta naik. Matikan dulu bang soundcardnya. Ini udah benar nggak sih? Udah benar. Kalau mau coba aja ambil golok atau besi gitu, pukul pak. Gitu. Iya, saya jadi bingung kadang-kadang. Putus sampai mati. Ini ada yang nyepam putus-putus juga ini. Lama-lama
lama-lama saya typingnya saya matiin juga nih. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Kita diskusi guys. Sinyalnya jelek. Cek. Cek 1. Nah ini saya nyalain lagi nih. Cek. Jadi jelek pasti. Oh, tangganya hilang, Kang. Hah? Tangganya hilang. Ada ini banyak yang minta naik. Multinya ada itu. Ada ini di saya ada. Iya, nggak ada. Hilang. Aneh. Ini ada yang minta ini. Itu sisa yang tadi kali. Ada yang ngerubah itu. Ada moderator yang ngerubah itu. Coba saya cek moderatornya nih. Ini ada moderator ini yang Baru ada ini. Ya udah. Udah muncul kok. cek sa. Ini aman suara saya ya? Aman kan, aman. Aman banget. Ayo bagi teman-teman yang merasa Kristen ya, yang merasa aliteng silahkan naik. Ini yang minta naik muslim semua. Nggak bakal diskusi dong. Kagok saya naikin aja semuanya. Kalau ada outkan banyak turunin akan. Mau tidur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaisar, Bunda Roma. Enggak, aku cuma ngetes tadi tuh pijit. Soalnya nggak ada tangga tadi. Ya ada yang merubah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mama Mia Lezatos. Mama Mia namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pun buka komal itu nggak ada oten nih. Udah berapa jam sejak dari habis Isya. Oh. Ya Allah, ini oten langkah. Berarti Bunda Rahma amal-amalannya kurang. Jadi ngaji aja nggak ada oten. Ya ini coba saya sapa satu persatu. Mama Mia, Disa, Neneng. Ini muslim semua ya? Assalamualaikum. Halo. Aku turun aja dulu bang, biar ada tempat buat oten. Aku cuma Gak tes aja. apa-apa. Belum ada hotelnya juga. Oh belum ada bang ya. Makasih Bang Din Gokong. Bang Kaisar udah sembuh. Katanya sakit. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah Bunda, Alhamdulillah. berkat doa-doa teman semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Bang, Alhamdulillah. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ya di Gaspol ya. Kita diskusi, kalian bertanya aja sepuasnya ya. Bertanya aja, ini makan ini saya jadi ini tenggorokan makan apa tadi? Kerupuk kulit Garut. Bang Along, syukron jazakallah khairan. Sehat selalu Bang Along. Masya Allah Bang Along. Bang Din Gokong. Sung Gokong ya? Bang Din.
Rokok dulu Bang Ical. Ayo naik Meksiko. Meksiano. Sementara proses. Syukron saudara yang bagi-bagi gift ya. Malam Jumat berkah ya teman-teman. Meksiano. Bang Ical nggak beliin rokok nih. Bang Ical, beliau di Makassar ya, Selebes. Sehat ya Bang Ical Di ya. Palu, Bunda. Alhamdulillah sehat, Bunda. Oh, kita di Palu. Oh iya. Dia rajin ngisi dana. Bunda di kan Makassar buat di mana, rokok. Bunda? Aku sering ke Makassar biasa. Dekat dari Bang Zuma. Makasih Bang Along. Oh, iya, soalnya anak-anak di sana, Bunda. Sekolah semua di sana. Bang Ical ini ngisi dana akang buat rokok nih begadang. Rajin misalnya. Keren pokoknya. Tapi sekarang udah seminggu enggak. Mungkin disuruh syukran ya saudaraku yang sudah bagi-bagi ininya. Mungkin disuruh disuruh istirahat dulu sama Bang Ical ya. Demi udah, kesehatan saya ya Bang. dulu kalau gitu labnya ya buat Iya, Bang. teman-teman. Iya, Bunda. Makasih Iya, semuanya ya. Jazakallah khairan katsiran yang sudah nyimak di sini ya. Along. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jangan. Memang oten ini udah langka loh. Masya Allah Bang Syukur, Along. Bang Along. Bang Along ini di Malaysia ya Bang Along. Ya, Bang Pebi, ada yang mau ditanyakan Bang Pebi atau saya yang bertanya? Kenapa Bang Pebi nyembah patung? Ayo, jujur jawab. Sudah dibeli nggak disembah sayang? Sudah dibeli nggak disembah sayang. Nah, ini jawaban jujur. Iya kan? Tangan dulu. Kecil-kecil aja. Soalnya kalau Ada yang izin dulu Bang. Ada yang bertanya di mana? Aku di Goa ya, di dekat Balak Lompoa. Iya, Bun. Ayo, Kita lanjut. mau diskusi dulu, Bun. Ya lanjut, makanya aku bilang lanjut. Jadi Bang Pebi udah pik ya kalau Katolik itu menyembah patung ya. ya menghormati patung, nyembah patung gitu-gitulah. Ya menghormati patung lah intinya. Ustadz, ada kan di 10 hukum Taurat ya, janganlah membuat patung yang menyerupai manusia ya Tad. Tapi ini Katolik ini malah melanggarnya ya. Bukan, ini mungkin dia punya hukum sendiri. Loh, kalau hukum Torah Musa itu kan dilarang di Keluaran 20 itu kan. Ya tetap pakai itu aku. Tetap pakai hukum Taurat itu. Cuma seperti ada sebuah pepatah di negara kita ya. Ada aturan untuk dilanggar. Mungkin itu maksudnya. Bukan. Dia kan aturannya cuma jangan aja, nggak ada konsekuensi hukum pidananya. Hukum berapa tahun kalau nyembah patung kan nggak. Cuma jangan aja ya, karena nggak ada konsekuensi hukum ya kita santai-santai aja kan. Oh gitu ya. Ya kalau pamannya jangan menerobos lampu merah kan gitu. Nah kalau terobos kan ada konsekuensinya, ditilang, STNK diambil, SIM diambil lah. Kita kan cuma jangan aja. Coba kalau itu jangan menerobos lampu merah, cuma jangan aja, pasti pada nerobos, ya kan? Jadi larangan jangan itu tidak ada konsekuensinya ya? Bukan, larangan jangan itu harus ada konsekuensi hukumnya. Kalau cuma jangan, ya jangan merokok, ya kan? Nah pasti kalau merokok di kereta itu kalau merokok akan diturunkan di stasiun terdekat. Kan gitu. Kalimat jangan yang ada di Keluaran itu tidak ada konsekuensi hukumnya ya, tidak ada konsekuensinya. Ya pidananya kan nggak ada, cuma jangan membuat patung gitu aja kan. Ya makanya nanti kalau ada larangan jangan berzina, jangan mencuri juga nggak ada konsekuensi hukumnya, aman-aman aja kan. Kalau berzina ada, kalau aku udah punya istri, kalau berzina kan ada konsekuensi hukum, dilaporkan istriku aku kena hukum, ya kan. Loh ini ngomongin hukum Tuhan bang. Oh. Nah tadi kan ngomongin larangan membuat patung itu kan di dalam hukum Torah Musa. Ya kalau berzina aku takut, walaupun Tuhan gak ngapa-ngapain, cuma dilaporkan istriku, aku masuk penjara. Ya takut kalau ketahuan istri, kalau nggak ketahuan aman lah ya. Ketahuan nggak apa-apa, asal jangan dilaporkan. Takutnya dilaporkan, bukan ketahuan, bukan. Ya makanya bagaimana caranya biar tidak ketahuan kan gitu. Ketahuan nggak apa-apa, asal jangan dilaporkan, itu aja. Kalau ketahuan nggak masalah. Kalau dilaporkan polisi lah kita takut.
kena pidana kan. Iya, ya berarti nggak ada masalah lagi kan? Kalau apa tuh? Berzina. Ya masalah kalau dilaporkan, kalau ketahuan dilaporkan, kalau cuma ketahuan aja nggak apa-apa. Kalau cuma ketahuan dilaporkan, lah kita otomatis kena pidana kan? Ada undang-undang yang mengatur. Lah iya, makanya itu kan kalau pidana, tapi kalau hukum Tuhannya udah nggak ada masalah kan? Ya kita kontuan kan kalau mati, kalau masih hidup kan nggak apa-apa. Nah iya, makanya bebas aja berzina gitu loh. Ya bebas memang, bebas. Iya. Cuma aku takut karena udah punya istri dilaporkan. Ya jadi untuk teman-teman Kristen gitu ya, sudah disampaikan sebenarnya dalam konsekuensi Bukan Kristen, konsekuensinya tidak ada di dalam hukum Tuhan itu untuk Kristen. Cuman Bukan karena Kristen, takut ketahuannya itu takut dilaporkan, itu aja solusinya ya. Maksudnya yang menjadi tantangannya gitu. Ya misal kalau tidak ketahuan, jangan ngomong Kristen tidak nanti ketahuan. kena marah aku. Nanti kena marah karena yang aku ini Katolik. Kalau aku ngomong gini, ngomong Katolik, nanti yang Ustadz ngomong Kristen, aku kena marah orang Kristen karena aku kan bukan ranah. Oh ya udah, menurut Katolik Iya, menurut Katolik. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti kalau nanti tidak dilaporkan, dilegalkan, kesepakatan itu sudah tidak ada masalah kan? Ya nggak masalah lah. Misal nih istrinya mengizinkan, suami juga mengizinkan, itu kan udah nggak ada masalah lagi. Itu yang aku tunggu. Oh iya itu, ya artinya memang untuk menjadi seorang Katolik itu sudah bebas dari aturan. Coba Itu nanti mungkin ya. Itu yang aku tunggu, cuma itulah repot. Itu yang aku tunggu, tapi aturannya belum keluar. Itu yang aku tunggu. Gampang bang, kalau mau kayak gitu. Carilah mereka yang biasanya micet kayak gitu atau yang biasa germo yang ada di sana. Pasti mereka setuju itu semua. Aku nggak setuju kalau suruh bayar. Kita laki-laki kok jual mahal. Bukan dong. nyarinya. Oh enggak, aku nggak mau. Perempuan yang cari aku, kita kan jual mahal. Nggak mau dong. Ya banyak yang mau. Coba abang aja tebar pesona. Mau kok mereka itu. Sudah banyak memang. Oh berarti abang perlu berkaca kalau gitu. Kalau memang masih nggak ada yang mau ya. Enggak, sudah Baca banyak. dulu. Waiting list banyak sudah. Waiting list sudah banyak. Waiting list banyak. Cuma udah sudah bebas intinya. Ya aturannya belum direvisi kan? Kita tunggu revisinya kan. Berarti Bang PB ini mau kondo. Oh, bukan mau kondo, kita laki-laki. Kita harus jual mahal dong. Jangan, kalau kita laki-laki Bang Gian, kalau udah punya istri ada yang suka, kalau kita keluar duit itu nggak ada nilainya, ya kan? Kalau kita udah punya istri tapi perempuan itu yang keluarin duit untuk kita, baru nilai kita tinggi. Itu caranya. Bang, jadi di Kristen itu udah nggak ada dosa lagi ya? Di Katolik. Kalau ngapain tuh? Kalau ngapain? Udah nggak ada dosa lagi. Kalau ngapain maksudnya? Dosa ngapain? Ya contohnya aja berzina tadi. Berzina? Nggak ada dosa, tetap dosa lah. Cuma nggak ada konsekuensi hukumnya kan? Di penjara apa enggak kan nggak ada. Yang saya bahas itu kan tadi itu bang, bukan masalah konsekuensi hukum, tentang aturan atau hukum Tuhan, bukan hukum negara. Tetap dosa. Cuma dosanya diapain kita? Tadi katanya sudah bebas. Gimana sih? Dosa ya, cuma habis itu diapain kan kita nggak tahu. Apakah dicincang-cincang, apakah diapain kan nggak tahu. Dosa lah. Siapa tahu dengan dosa kita dikasih reward, bisa jadi kan? Oh nggak jadi ditebus itu? Apa tuh? Sama Yesus. Kita tebus. Makanya jangan-jangan aja kan, nggak ada konsekuensi hukumnya udah ditebus. Jadi ditebus nggak nih dosanya orang Kristen, orang Katolik? Aduh. Tebus, Ustaz. Ditebus. Kalau nanti berbuat dosa, tinggal minta tebusan aja sama Yesus kan? Oh iyalah. Oh iya, enak jadi Kristen itu. Nah, tapi jangan Kristen lagi. Aduh, Kristen nanti aku kena marah orang Kristen. Jangan ngomong Kristen. Ya, enak jadi Katolik itu. Kalian yang berdosa, Yesus yang nebus kan gitu. Iya, makanya masuk Katolik itu susah, Ustaz. Dia ada pengampunan di bilik suara dia. Nah, itu.
Maksudnya setahun dulu, setahun baru di ACC, nggak bisa langsung masuk. Makanya saringannya Bang Din, syukuran. Ini nggak perlu ada ibadah lagi kalau gitu ya. Dosa udah ditebus. Ya makanya masuk Katolik itu susah Ustaz. Terus 1 tahun kadang aja lolos, kadang enggak. Dari 15 orang katakumen kadang sisanya tinggal 8. Coba gua mau tanya ke Bang Pebi, Bang Pep. Boleh. Kalau misalkan biarawati lagi birahi itu gimana cara ngelampiasinya? Itu yang aku belum tanyakan tuh Pak Yang. Besok aku Minggu kan rencana ke gereja nih. Coba aku tanyain ketemu Coba tanyain. Siap. Pakai timun, abis timun. Jadi acar. Ini jadi acar. Bisa kan? Bisa jadi kan? Tapi enak pakai, kalau timun tuh terlalu lembek, Bang Kian, enak pakai ubi kayu. Ini parah nih. Jadi tape, ubi kayu jadi tape. Tenang. Kalau timun jadi acar, kalau ubi kayu jadi tape. Itu kan masuk Cina itu, Bang. Apa tuh? Pakai ubi kayu tuh, pakai ubi kayu. Itu kan masuk Cina itu. Enggak, masih pakai ubi kayu Cina juga. Mau pakai apapun juga. Nah, berarti ubi kayunya masuk neraka itu. Ya kan? Ya berarti kan ubi kayunya. Nyerah kalau kayak gini mas saya. Bang Din ya, nyerah Bang Din. Kacau, Katolik boy. Nanti aku tuh ketiduran Bang Yan. Bangun-bangun kok lapar. Kan? Tapi menurutku kau tidak punya akal, Bang Pep. Oh gitu. Oh. Iya. Karena tertulis di Amsal itu orang yang berzina itu yang tidak mempunyai akal. Oh, ya nggak apa-apa lah. Nah, berarti kau tidak berakal. Berarti hukum Tuhan ini bisa dilanggar juga ya? Itulah harus direvisi lagi. Kalau jangan tuh harus ada konsekuensi hukumnya. Kalau cuma jangan aja dilanggar, kalau mau dimasukkan dihukum kan mana dasarnya? Mau cuma ya, jangan. Memang bener Tad, masuk akal loh Tad. Dia tertulisnya jangan, tapi tidak tertera secara terperinci konsekuensinya apa. Kalau di Islam tuh. Iya kan, kalau di Islam tertera kan konsekuensinya. Kalau melakukan hal seperti itu ada Nah, kalau di Kristen nggak ada. Cuma dengan kata jangan, udah nggak ada konsekuensinya. Ya kan dituntut hukum kan nggak bisa Kian. Nggak ada. Betul. Iya, kan? Kau menang di sini. Betul Kang Kian tentang benar. Ya, kan? Cuman di Amsal 6:32 orang yang berzina tidak berakal sehat, orang yang melakukannya menghancurkan dirinya sendiri. Tidak berarti tidak berakal sehat kau kan? Konsekuensi nggak ada, berarti bebas ya di kekatolikan ya. Bebas. Betul. Makanya masuk Katolik itu susah, Bang Kairo. Susah minta ampun. Aku dari sana. Nah, bener kan? Sekarang gini, saya pengen tahu ya. Saya pengen tahu dari Ustadz Alif. Ustadz, kata komennya lama. Aku dari sana loh, Feb. Ya bener kan? Kata komennya kan lama kan, Bang Kaisar? Iya benar. Bukan kayak mohon maaf, bukan kayak Protestan ya. Kalau Katolik itu panjang kata komennya. Aturlah kau panitianya, Feb. Aku males jadi panitia gitu, nggak bayaran. Males lah. Cek satu. Cek, ada ya suara saya? Lancar, Bang Gian. Ya. Coba saya pengen tahu di keislaman ya. Konsekuensi melanggar hukum Tuhan apa Tad? Hukum Allah ya. Ustaz Alif. Cek jauh dari perangkat. Kalau di Islam ada Bang. Bang Din, syukur. Mungkin Bang Gian itu enggak mungkin kayak dalam. Kami beda ya, Bang. Ya.
Jadi kalau nggak ada larangan, nggak ada konsekuensinya, boleh dilakukan ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi begini Kang Ken Santang, kemenangan dari Feb Nugroho ini adalah dia belum beristri. Udah. Hah? Nah, kalau kau sudah beristri, kau kena di Imamat 20 butir 10. Apa tuh? Mampus kau. Apa tuh? Kau baca coba di Imamat 20:10. Tadi ku bilang, ku kira kau belum beristri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum metong, baik laki-laki